Namaku Bunga, lengkapnya Bunga Sedap Malam. Ya, namaku memang unik. Konon waktu aku dihamilkan, ibuku ngidam bunga ini. Akhirnya kedua orang tuaku mengabadikan bunga itu menjadi namaku. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku bernama Bambang. Dan karena kami hanya berdua, kami saling menyayangi. Kakakku sangat baik. Dia rela bekerja apa saja demi aku dan Teta. Dulu dia bekerja di sebuah kantor, tapi karena kondisi perusahaannya bangkrut, dia kemudian kena imbasnya dan harus bekerja sebagai tukang ojek online. Sampai suatu hari, motornya hilang dicuri orang, tapi dia tidak patah semangat. Bambang kemudian bekerja sebagai kuli bangunan. Uangnya dikumpulkan untuk menyicil motor lagi. Satu hal yang paling aku kagumi dari kakakku, karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, dia mengalah, meninggalkan bangku kuliah agar aku bisa terus lanjut kuliah. Aku sendiri saat ini kuliah di salah satu kampus ternama di Makassar. Aku belajar mati-matian agar bisa cepat selesai dan bisa cepat membantu tetaku. Oh iya, aku Bambang. Meninggal dunia saat melahirkan aku. Tetaku kemudian menikah lagi saat aku berusia 5 tahun. Tapi hanya bertahan setahun, tetaku bercerai dengan ibu tiriku. Entah apa yang menyebabkan mereka berpisah. Dan sejak saat itu, Teta tidak menikah lagi. Teta butuh 10 tahun untuk mendapatkan kami ibu baru lagi. Istri ketiganya inilah yang sekarang jadi ibuku. Meskipun usia Teta dan ibu bertahun jauh, tapi saya tahu mereka saling mencintai. Tetaku sendiri adalah seorang seniman. Dia menghidupi keluarga dengan melukis. Tetaku juga mendapat warisan yang lumayan dari datuk, yang Teta gunakan untuk berbisnis kecil-kecilan, dan kadang-kadang saya menemaninya di bisnis itu. Job lukisan, Tetaku juga lumayan lancar. Mungkin karena lukisannya yang bagus. Entahlah. Saya dan Bambang, meskipun anak pelukis, tetapi kami buta untuk urusan lukisan. Tetaku juga punya sahabat. Mereka sering bekerja sama. Beliau juga seorang pelukis, dan namanya cukup terkenal di kota ini. Orang memanggilnya Zainal Beta. Oh iya, Tetaku juga adalah seorang kolektor barang-barang pusaka. Dia sangat menyukai pusaka-pusaka leluhur.
Wah, Pom Bos, kenapa baru datang lagi nih? Dari mana ini Pom Bos? Saya ini sibuk sekali, Pak Cenal. Mondar-mandir Toraja ke sini. Karena ada proyek yang namanya Toraja Inlem. Saya ini datang, Pak Cenal, karena ada perluku. Saya mau suruh bikin lukisannya Pak Dani Pomanto. Tapi saya tidak mau lukisan itu dari tanah liat. Lukisan warna. Oh, mau warna ya? Ya. Tapi saya mau kau bikinkan saya proposal. Oh iya. Karena ini akan saya kasih kepada beberapa orang. Nah, banyak sekali orderku ini Bos. Bagaimana kalau saya serahkan Mas Sapi? Ini kalau warna dia bisa. Bisa juga kalau Mas Api. Maaf, sebenarnya menarik sekali ini. Cuman kebetulan saya lagi penuh ini. Banyak sekali yang harus saya selesaikan, Pak. Kenapa bukan daging bakso saja? Iya, betul. Ya, daging bakso. Betul. Dia juga. Karena dia juga bisa melukis warna, bisa melukis wajah. Terserah siapa saja yang mau lukis. Karena saya percaya seniman Makassar itu jago-jago semua melukis. Jadi begini Pom Bos, nanti saya kabari dulu Baso untuk bikin proposalnya. Oke Pak Leksenar, saya tunggu kabarmu. Siapa tahu dalam waktu dekat ini bisa kau kerjakan. Tapi saya mau lihat dulu lukisanmu di dalam. Siapa tahu ada yang cocok untuk saya dan saya berminat. Ya, saya butuh waktu Pak Mamat untuk sebuah urusan yang saya bisa selesaikan dulu. 2 bulan? Bukannya itu terlalu lama? Saya mesti ke Toraja dulu. Aku boleh ikut sayang? Kamu pasti ikut saya. Dan kita akan pergi berdua tanpa anak-anak supaya sekalian kita berbulan madu. Oke, yang jelas alat perlengkapan semua sudah saya sediakan. Kalau soal waktu, kamu aturlah. Itulah enaknya kerjasama dengan Pak Mamat. Semua serba mudah, serba gampang. Lukisan bagaimana? Oh iya, lukisan nanti anak buah saya yang buat. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Karya yang kemarin, Pak Jainal. Karya yang apa itu? Yang ada ombak yang... Itu daging bakso datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki kumpul ini. Iya. Lalu sehat. Bahasa apa ini? Ya, kan lukisan. Untuk mau datang ini. Ah, kenapa ini? Ada order dari Pom Bos. Pom Bos. Apa? Udah suruh lukis Pak Dani. Kalau dia mau warna, dia tidak mau kalau tanah liat. Jadi kita kamu nih, Pak. Iya tuh, daging bakso aja. Iya. Dia juga cukup keren toh lukis wajahnya. Iya Pak ya. Iya, betul. Iya. Saya sih mau saja ini, Mas. Pak Rasid. Kainal. Saya mau, tapi saya juga lagi banyak kerjaan sekarang. Ini saja saya kehabisan cat minyak ini, mau pinjam sama Pak Asis ini. Karena ini beberapa lukisan ini, wah, ini saya harus kasih selesai dulu. Baru dia buru-buru, Senat. Iya. Nah ini kesempatan ini, Bos. Ini kayak begini, Bos. Oh bikin kayak proposal untuk lukisan. Proposal?
kenapa na lukisan juga harus pakai proposal? Nah kenal Jaki Pompos ini, Iya, bukan begini. pertama kali dia dibantu. Begini Baso, ini kan kantor. Tapi, nah bayar kira-kira itu kau dilukiskan? Pasti. Bang Bos ini tidak pernah meleset kalau dia pesan order. Kita kerja itu Pompos. Karena itu Pompos itu pasti dia bayar ya gitu. Nah, saya juga sudah rekomendasikan. Deng Baso aja yang melukis toh. Oke begini, biar saya pikir-pikir pennya dulu. Pak Senal. Karena kalau saya terima ini job, berarti saya tunda dulu ke Toraja. Baru sudah aku janji istriku mau ke Toraja. Proposal, gampang itu proposal. Lukisannya mau dulu saya kasih selesai di, baru saya bikin yang proposal. Dia tidak mau tanah liat. Nah kau kalau cat jagonya, kau kalau cat. Jadi kamu saja yang ini garap. Nah, seandainya tanah liat saya enggak kerja, tapi ya, mau cat dia tapi. Nanti saya lukiskan Pak. Iya iya. Nah, Lain buru-buru gitu. enggak Ji. Bagaimana Senat? Ah, ini bagus nih, ini Baso. Apanya lagi? Berarti sekarang tinggal tugas kita ini sampaikan Puan Bos sudah selesai lukisannya. Itu tuh kan nanti saya sampaikan. Nanti saya sampaikan, Bos. Oke. Kami sekeluarga sedang mendapat musibah. Saya sedang semester saat Teta menelponku. Teta harus buru-buru ke Toraja karena orang tua ibu tiriku meninggal dunia. Teta tidak bisa menunda waktu lagi dan langsung berangkat tanpa menunggu saya dan Bambang pulang kampus. Hari itu menjadi hari terakhir saya melihat ibu tiriku. Malam tak dapat ditolak. Kedua orang tuaku mendapat kecelakaan di perjalanan. Mobil yang dikendarai Teta mendapat musibah. Mobilnya menghantam pembatas jalan dan terhempas. Ibu tiriku meninggal di tempat, dan untuk ketiga kalinya Teta kembali kehilangan istri. Dan bukan hanya itu, Teta juga harus kehilangan sebelah lengannya dan harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit karena kejadian ini. Sengaja nih pas kumpul teman-teman ya, soalnya patut dapat kecelakaan dan yang kita perlu bicarakan. Rio, bagaimana kejadian itu bahasa sampai dapat kecelakaan?
Saya lihat juga beritanya di Facebook itu viral. Bukan kita di Facebook. Ada itu. Ini Rio, Pak Inal. Kalau yang saya lihat di Tribun online atau apa itu, dia tuh bawa kendaraan, oleng atau bagaimana dia terus jatuh, kecelakaan lah. Seperti itu yang saya lihat. Jadi betul itu Pak Abi, dia amputasi dia punya tangan. Kalau menurut berita emang begitu Pak Rasid. Kalau nggak diamputasi, apa? Mungkin lukanya bisa menjalar kemana-mana, Kodong. Kasihan banget itu. Jadi dia amputasi dia punya tangan itu. Tangan kanan, Kodong. Tangan kanan kasar. Jadi dia melukis itu. Ya, begitu. Jadi bagaimana ini Pak Senal? Apa yang mesti kita lakukan ini? Ini juga saya bingung. Jadi apa kali ini? Ceritanya saya undang ini Pom Bos datang ke sini karena kalau anak-anak diharap ya kan. Jadi saya harap ini Pom Bos bisa menolong, membantu kita ini supaya bagaimana Bos bisa. Ya, saya juga ikut prihatin terhadap kecelakaannya Baso. Tapi kau tahu itu Enal, bukan saya mengambil keputusan, ada istri saya. Dan semuanya melalui istri saya keputusannya. Mungkin gini, Deng. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu pameran atau apa? Ya, kan lukisannya masih banyak, Deng, Baso itu. Ya toh? Lumayan tuh. Barangkali bisa dapat sesuatu dari itu kan. Luar biasa itu sebenarnya, toh. Karena hasilnya nanti yang kita membantu Pak Abi. Karena saya membantu untuk lukisan juga untuk saling memberikan donasi sama dia Baso. Saya tidak bisa lama karena saya mau jemput istri saya di Jakarta. Saya sudah booking tiket ini. 2 jam lagi saya akan berangkat. Jadi saya tinggal dulu ya. Jadi kita berangkat ini, Bos? Iya. Hati-hati. Iya, makasih. Oh, ini Pom Bos. Dia tahu lagi diharapkan. Bayangkan Baso sudah lukis itu dari Pamontor itu dia. Tapi ya mau gimana? Tapi dia kan Baso banyak membantu ini Pom Bos. Gimana harus ada perhatian juga. Namanya juga orang kesal mungkin. Bunga, Iya, Teta. kenapa anda pilih kuliah, Kak? Tidak, Ji, Teta. Karena tidak ada yang penting di kampus hari ini. Baru ada Mona pergi Bambang sebentar, ada Bede Mona urus. Mau kopi mana, Bapak? Ada mau kurs dulu sebentar sekali Teta. Yang kau lama, baru singgah kau di rumah dulu, tata belang sebentar. Suruh ke sini dulu, bilang ada perlunya, takut. Oh iya Pak Teta. Baru kita Bos. Tangan kananmu lagi. Kok biasa pakai melukis? Ini bisa enak. 1 tahun main ini. Nggak aku tahu apa saya mau bikin. Habis itu juga uang yang disimpan-simpan semua. Jadi minta maaf kak ini Baso. Sana nih kupahangin oleh Baso. Tapi ro miku apa? Katanya ke patah doe.
Ini aku datang Jum. Tadi itu dari pergi lagi sawah di belakang. Mau panen dia nuang. Padi ya. Iya. Sama-sama nih sawahnya. Makin dulu si tampan. Bagi nawasilin tiap tahun. Iya, tapi tidak ku tahu dari mana mau ambilkan uang itu Ibu Aji. Tadi labur mina tanah nulen baso. Terpaksa ku labur ramah, katanya mau jalan. Tadi naknya duit besar batu. Uang itu kotak kena apa mikono. Iya sih susah-susah ya orang ini Jum. Tapi minta tolong ini Jum. Jangan lalu na tahu ini bunga sama Bambang ini anuana bilang ku jual gitu tanahnya ke tananan nenek itu kodong. Nah, rahasiakan kodong sama mereka. Oh, ne patah doyan ne. Kebetulan aneh. Dicari tanania bicara kali-kali mah kiri patana doe. Jadi bagaimana ini kita janji kali ini? Pak Bedi, minta maaf kan. Ini nih yang pinjam uang. Oh, Kan cuma saudara, jadi saya yang anukan, yang uruskan uang, yang mintakan sama kita. Ini ketemu mati langsung orangnya, bicara mati langsung. Iya Bu Haji, jadi minta maaf kayak ini. Saya tahu itu yang pinjam uang kemarin. Kebetulan saya dapat musibah. Ini harus diamputasi, nah tidak ada sekali uangku. Jadi saya minta tolong sama Jum digadaikan itu sawah. Tapi kayaknya ini Bu, tidak bisa ketebus itu sawah. Saya sudah jelaskan tadi, saya sudah bicara sama Ibu Jum. Kita mami. Tapi saya mungkin mau minta tolong, tidak ada uangku ini Bu. Biaya balik namanya kita mami itu. Dek. jadi sisa itu mami yang saya ini toh? Oh iya Bu. Pokoknya sekarang itu tanah milik nih Bu. Cuma kan ada proses balik nama biasa itu supaya enak makin juga Bu. Saya tinggal tanda tangan, nanti kita yang carikan pengacara atau apa. Begitu barangkali bukan tidak bisa mak bayar. Bu Jum, jadi itu surat-surat masih ada di kita tuh, Bu Jum? Masih ada buat saya simpan. Iya, jadi nanti saya biar bawa ke notarisku, nah? Iya, besok misalnya saya bawakan ke rumah tak. Iya, saya tunggu Pina, bawa itu surat-surat. Iya. Kalau begitu saya pamit ini dulu, Bu Jum. Mari Ki. Iya Bu, maaf Bu Haji. Iya, tidak apa-apa, yang penting sudah aku tahu nih kondisinya. Iya. Sinema adalah sebuah bentuk kreativitas menggambarkan peristiwa dalam sepotong-sepotong gambar yang kemudian gambar itu bisa menembus semua pintu-pintu pandangan orang, bahkan dengan sekian menit mereka bisa menembus semua dari bentuk ruang dan waktu, sehingga kejeniusan teman-teman adalah membuat sebuah bingkai gambar yang punya sequence cerita yang tidak panjang, tetapi orang bisa menafsirkan 10 kali lipat dari panjangnya cerita yang disampaikan pada gambar dalam film. Keren, genius, kreatif, luar biasa teman-teman. Batara Sinema.
muncul. Iya, jarangnya Mina ke kampus. Iyo, sibuk kau urus ke tetaku. Karena tambah parah sakitnya. Masih sakit kan tetamu? Iya, begitu Mi. Jadi kuliahmu bagaimana Mi? Belum pakai proposal. Dede Jami dulu bahas itu. Kau tahu Mi tuh semenjak sakit tetanya terhambat juga kodong kuliahnya. Kenapa bisa begitu? Kau tahu Mi tuh biar rumah sakitnya tetah banyak sekali. Terus semenjak sakit Ki terhambat Mi juga ininya pekerjaannya. Tidak kerja Mi kodong. Dede itu baper Mi Sede Bunga. Weh cewek, tegangmu. Weh kau apa Ji? Saya kira kau ada doanya. Pujuk dulu senggara lama ya? Tidak Ji Tiwi, tidak apa-apa Ji. Weh bukan begitunya nah Bunga. Maafkan mau gitu teman-teman. Karena dia tidak tahu apa masalahmu. Tidak Tiwi, betul Ji itu nak bilang teman-teman. Mungkin tinggal saya yang belum ujian akhir. Tahu mito keadaanku sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau Rapli? Teta. Kita lagi Bunga, Teta. Mau diantar. Oh, janjian kau Bunga? Iya, janjian. Mau kemana? Mau ada di teman tuh. Dari Rafli, saya tahu betapa gigih Teta berusaha memenuhi kebutuhan hidup kami. Rafli ini sepupu jauh yang kebetulan tinggal dekat rumah kami yang sekarang. Dia yang membantu Teta dulu di bisnisnya. Dan meskipun saat ini Teta sudah berubah kondisinya, Rafli tetap setia pada Teta. Rafli ini yang paling sering menemani Teta saat ini. Apalagi untuk urusan-urusan yang Teta sembunyikan pada saya dan Bambang. Rafli ini juga yang kadang-kadang mengantar saya ke kampus kalau Bambang lagi sibuk di pekerjaannya. Intinya, Rafli sekarang adalah orang yang paling mengerti di keluarga kami. Teta, bagi dari mana Teta? Kebetulan kau ada ini Rapli. Kau kami minta tolong nah. Ada mau pergi rumahnya temanku. Nah, ndak ku tahu gimana ini Bambang ini. Sudah ku pesan nah. Bisa kontak? Bisa ya Teta. Oh iya Pak, makasih.
Bu minta, Dik. Nggak lagi perlu. Oh iya, Bu. Makasih. Baju orang pun hari ini kapan kopi ya? Boleh sini. Sesa tentu numpang kaman tuh. Tena mana sama rale mua, jadi tena pakai yan ne pakai, ane cairan ane, jadi mitaran ne sampai luar negeri de lalang. Yan ne coba ne, keteno makai lemo tahu. Ki coba ne, temeng makai lemo. Sikit de jiri pakai. Keteno makai lemo tahu. Coba bagus, bagus sekali. Waalaikumsalam. Teta, waduh. Oh, sama siapa Ki? Sama Irap. Oh, dari Bambang. Oh. Waalaikumsalam. Sini ya, sini ya. Iya. Tahan ini. Iya. Kebetulan lewat Ki. Iya. Suruh antar Kak dulu ke sini. Oh iya. Banyaknya itu badi. Iya, ini semua mau dijual semua ini. Kak di tahun bilang saya dari dulu Teta bisnis begini. Iya, ada perlu ini nak. Oh iya, apa itu Teta? Ada serum lebaran. Ini duluan. Oh ini deh. Saya pengen Teta kuliah dulu Teta deh. Luar biasa ini Teta, banyak sekali barangnya wah. Saya buka Teta tadi. Iya. Nah, cantik. Berapa ini Teta? Kalau tahu di harganya, jual lama saja. Mau carikan untung nanti gua kasih pokoknya. Berapa hari kira-kira? Bisa jadi di tos sendiri, maka banyak barangku Teta. Tapi saya usahakan kini Teta. Insyaallah. Kalau bisa menunggu 2-3 hari Teta bisa jadi. Kalau ndak sempat kok juga transfer misalnya di anunya Bapak. Oh iya, siap Teta. Oh iya Teta, aku lupa kenal lagi dulu ya. Ini mi pandreku ini yang selalu buat delalang nah. Oh iya, mana delalang? Ini delalang ini. Tapi delalang. Kenapa gitu Den? Nah, aku lihat terus sesekali Ki. Saya lagi tunggu nih bakso. Tadi dia nelpon, dia mau datang. Mau datang bakso ke sini kah? Oh sehat Mika? Sehat itu karena dia sudah mau datang. Dia mau cari-cari uang untuk ini biaya hidupnya. Jadi kok dong. Bagaimana itu Den? Masih bisa kira-kira melukis? Nah tangan kanannya udah nggak diamputasi. Ini saya tunggu dia, toh. Bagaimana bisa cari uang, toh? Walaupun tangan kanannya tidak ada, nanti kita latih tangan kirinya. Saya sendiri pakai tangan kiri bisa. Yang penting dia mau, bakso mau ikut latihan. Kita latih dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, masuk ke sini bakso. Weh, dari mana kau itu bakso? Dari rumah aja ini, Demas. Senang kulihat ke keluar. Berapa bulan kau sakit? Sakit, Di. Lupa-lupa, Mi. Sakit lamanya mungkin saya lupa-lupa, Mi. Tapi kurang lebih 2 tahun. Ya, kurang lebih begitu. Tapi ini saya coba-coba, Mi, untuk jalan. Karena kau tinggal terus di rumah, enak. Apa mau dimakan, kau? Cerita mau paling dulu dengan Deng Enal, Di. Saya bikin kopi di sama pisang goreng. Kebetulan ada pisang goreng tuh. Saya suka gitu ya. Terima kasih banyak, Demas. Oke, Pak. Mana Ki? Aku lagi bangun itu mana?
Anu Bambang lagi kusurui antar ke adiknya bunga. Mau ujian bunga ini, jadi untuk beririt saya suruh Bambang antar temani. Kebetulan ini kemana akan ngajukan ada jina kerja. Ini Tommy kalau selalu antar-antar kayak ini kalau nggak bisa Bambang ya. Ini Rapli juga kebetulan dekat rumah jadi dia mami kalau ada yang urusanku ini. Dan ada juga sama bicara ini tidak mau ke anak-anak dengar. Makanya dia yang kupanggil temani. Saya tahu kau mau merokok-merokok bisa kau di luar dulu. Saya mau bicara dulu Om Sena. Tunggu mah di luar dulu Raplina. Iya. Nanti sebentar kopi mau dibawa keluar nah. Iya. Atau ada yang bisa bantu Mas? Iya nah. Butuh sekali ini biaya. Kau tahu ini operasiku ini. Banyak sekali biaya dipakai. Ini ku dengar mau lagi dioperasi. Ini juga saya sengaja ajak Rapli ini. Karena saya tidak mau anak-anakku tahu. Nanti mereka malah merasa bagaimana begitu. Jadi saya memang sengaja minta tolong sama ini Rapli antar kamu ketemu kau. Ini saya butuh uang besar ini. Enak. Jadi saya kiri kanan ini pusaka ya lah busuk dibalukan. Cuma saya mau kau datangin dulu mungkin Puang Bos. Itu lukisannya kan sudah 1 tahun menjadi. Baru itu waktu dia buru-buru apa. Ini kan kau yang perantara jadi pasti sama kau saya minta tolong ini supaya kau bisa tagihkan. Kasih tahu kondisiku begini kau dong. Soalnya begini Mas, saya pernah usahakan minta ke sama Puang Bos. Tapi dia bilang dia butuh katanya proposal. Nanti saya usahakan ketemu Puang Bos. Iya, Pak Mami tolong ini saya pernah. Tidak ada uangmu ini Lydia. Nggak ada, Be. Terlambat kok Bella. Baru-baru kayaknya sudah bayar arisan. Kita maafkan, udah bisa Kak bantu kok. Oh iya Pale, kalau begitu jadi pulang mah Pale Dik. Soalnya nih ya begini ke bocor luar ini ada. Oh iya, Peng, 8.000 kontrol deh. Oh iya, jam habis sampai belum. Oh iya, oh iya, iya. Jam apa gerung? Tata. Ada uang tak yang bisa dipinjam dulu Tata. Mau kagak ujian akhir tuh dong. Baru dari sekali uangnya tertamu. Tahu itu nak. Nah uangku juga ini. Itu saya pun masih kecil-kecil juga Kenapa tuh di kerjaku tidak ada. Ini tuh di bengkel pun masih segitu kayak begini ini. Nggak mau uang banyak tetap kok dong. Karena tuh habis semua barang-barangnya nak jual demi biaya kuliahku sama biaya berobatnya. Itu bulan juga karena dan itu bisa bantu kau ini nak. Dato juga sepitongnya ini. Itu juga memakna dalam dicatatannya sama Mas, kenapa gitu ini kamu sama Mas itu supaya bisa bantu keluarga, bisa bayar kuliah apa. Dede, Tata kan jodoh-jodoh kan kigang ais. Pulang mau kapal Dede, Tata. Apa iya, Tata? Nih, kasih kita tahu nanti sehingga kau bilang martabak, asal tahu. Bilang kau saya salamku. Iya. Nah, nanti jalan ke rumahmu nanti kalau selesai pekerjaanku apa nah. Makasih Be Tata nah. Iya. Selamat Tata. Iya, hati-hati kau nah. Iya.
catat dulu nomor teleponmu. Iya, catat nih. Ada mozzarella itu? Apakah kau beli itu? Martabak. Oh, kau ambil mie dulu ini. Nanti saya bayarkan sekalian martabakmu nah. Ini. Makasih. Dah. Dadah. Pasti dia panggil dulu, coba. Iya. Kenapa? Mana? Itu yang kena suruhkan ke Mami kemarin. Ada yang kau dapat. Karena masalahnya Mami marah-marah terus. Iya, saya sudah dapat. Kebetulan teman SMA aku. Bagaimana kalau besok kita ketemu di corner saja? Boleh? Corner. Oke, sampai ketemu di corner ya. Bye-bye. Tunggu Ma, insya Allah datang ja. Itu ada bunga. Umur berapa sekarang? Aku 20. Kamu? Guys, saya ke sana dulu ya, ada teman B. Oke. Dilanci kami dulu lah. Kalau saya bunuh diri. Apa kau tuh sibuk semua ngurusi pacarku kah? Tak ada mah ini. Lupakan masa lalu, lupakan dan maafkan semua orang-orang yang selalu menyakiti kita.
fokus pada satu pilihan. Jangan kita berdua. Hampir 6 bulan saya merawatnya di rumah sakit. Saya mau bantu dia, karena saya percaya dia adalah orang yang baik dan perlu dibantu. Wandi, maafkan saya harus berpura-pura tidak mengenalmu. 3 bulan lalu kami menikah, karena orang tua saya menyukainya. Dia dulu tinggalkan Gorontalo 5 tahun yang lalu, karena dia tidak mau ganggu. Makanya dia pergi Pak. Saya tidak tahu siapa diriku. Aku sangat bingung. Tawaran teman-temanku di kafe tadi memberiku jalan. Tapi aku sangat takut. Akrab sama beliau, selalu juga lewat kawan monyet. Tapi kalau Pom Bos memang tidak mau, tidak apa-apa. Ini juga tidak basi gini lukisan tuh. Pasti suatu saat nanti ada di ini yang ambil. Artinya mungkin Pom Bos tidak mau, tapi siapa tahu tiba-tiba Pak Dani Pangonto datang di galeri sini lihat-lihat lah, tiba-tiba lihat fotonya. Nah, itu apa-apa. Iya. Jangan kau Senap. Saya sudah terima kasih nih karena kau membantu tagikan ke apa. Iya. Tapi minta maaf ini Bos. Karena apa yang disampaikan Pom Bos, saya sampaikan sama Baso. Jadi saya tidak bisa lagi. Jangan kau Senap. Saya sudah terima kasih nih karena kau membantu tagikan ke apa. Tidak apa-apa. Belum rezeki kita itu. Iya. Makasih Pak Sen. Iya. Kenapa tuh akhir-akhir ini sering kok mual-mual? Akhir-akhir ini juga badanmu kulihat naik nah, Angel. Ih, jangan-jangan. Makanya, apa yang kau pengaman, Say? Biar aman. Sudah Miko dapatkan itu yang nasuruhkan ke Mami. Itu Mami dari tadi marah-marah terus. Apa Ji? Saya mau telepon Bunga. Sebentar, kita di kamar.
sudah jelas kan? Sudah dong, Mami. Oke, fix. Mengenai pembayarannya sudah disetujui? Sudah, Mami. Oke. Ini kartu namanya. Kamu ke sana sebentar jam 4 sore. Mengenai pembayaran, nanti kalau bos sudah memastikan bahwa kamu masih perawan atau tidak, nanti bos yang telepon saya. Tapi dia harus dipastikan dulu. Kalau kamu tidak perawan, maka sepeser pun kamu tidak akan dibayar. Oke? Tiara, Erbi, mengenai tipnya, kalian mau ambil sekarang? Tidak usah, Mami, kasih bunga saja karena kita cuma bantu dia. Oke. Kalian bisa antar sebentar untuk memastikan tempatnya. Setelah dari sini kita ke job masing-masing. Hari ini aku telah menyelamatkan kuliahku, tetapi sekaligus telah kuhancurkan kehormatanku demi gelar sarjanaku. Semoga Tuhan memaafkan dosa-dosaku. Ini TV. Ada, kenapa? Itu hari tuh waktu ku ngumpul di Pasar Segar sama teman-temanku. Kuliah kayak mirip sekali Bunga sama cewek-cewek menor. Dari TV, enggak di situ. Nggak ada, Ji. Curiga aku saya. Boleh sekali, Kona. Siapa tahu teman-temannya kita wah. Astaga, bukan begitu, Masalahnya nanti rusak citranya kampus gimana?
pedas. Ada telepon maksud. Halo? Oh iya Pak. Oke. Hey guys, ayo. Udah ada jemputannya. Ayo ya guys. Cantik semua teman. Cantik memang itu. Cuman cewek. Apa itu cewek? Masa kita tidak tahu? Itu yang cewek-cewek online. Coba buka gua apa yang di situ? Aplikasi micet. Oh, cewek online. Iya. Dari mana kau tahu cewek begitu? Nah, saya setiap hari nongkrong di sini, Om. Jadi bisa kami bedakan yang mana cewek dan yang mana yang bukan. Terus siapa tahu minat nih? Murah gitu. Oh. Gapa kau jaga Mona? Bukan, Om. Bukan hal itu, karena di sini tempat nongkinya. Kau tahu rumahnya mereka semua? Tidak semua, Om. Kecuali yang baju biru tadi yang cantik. Nah, itu hari sempat saya antar ke rumahnya. Gara-gara minta tolong sama saya. Robit HP-nya, tak bisa pesan ojek online. Baru sakit kita tanya, jadi saya antar pulang ke rumahnya. Oke, saya bayarkan semua minumanmu dan kita cerita-cerita dulu mengenai mereka. Oke? Siap. Jadi apa dia bilang bunga, Rob? Itu hari Teta, waktu gonce bunga, cerita bunga 15 juta nak butuhkan Teta untuk ujian meja. 15 juta di. Pasti malu-malu itu anak bicara. Baru udah aku tahu apa minimal ku jual lagi. Tanahnya laku nih. Pusakanya itu mami satu-satu itu yang badik luwut tua ya itu. Itu juga paling kalau laku itu 5 juta. Masih kurang 10 juta. Di mana dicarikan ini uang? Atau begini, ada nu kerja sebentar malam? Tidak ada Teta, iya. Begini Pak Ina, bantu saya Piko jemput ke sini. Mau kah pergi ke Anjungan coba-coba ke tempatnya Pak Sis. Siapa tahu ada laku lukisan karena berapa lama ini ndak ke sana ini. Iya Teta. Diona, antar saya Pak Deng. Sudah maghrib Piko jemput. Iya, Teta. sudah maghrib. Iya. Kenapa ini Tira? Kenapa menangis? Iya, berapa hari saya dengerin menangis terus di kamarnya. Kenapa Tira? Cantiknya itu pacarmu. Baik lagi. Tanggung jawab, kau tahu Mama. Weh, masalahnya saya bilang terus kecewa orang tuaku. Saya dikasih kuliah di sini bukan untuk cari istri. Tapi kalau lu begini nih, kau mau apa? Tanggung jawab ketawa. Bos, kau namanya dong? Iya. Bangsa! Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Woi, diam kau! Diam! Diam kau! Ada apa ini? Ada apa? Diam! Diam! Pergi kau! Sabar bos. Sabar bos. Sabar bos. Woi. Ada apa ini semua? Sini nih Pak. Tapi kalian main hakim sendiri. Saya sudah bicara sama istrimu. Dia sudah tidak tahan dengan kalian dan selalu kawin, gak mau kawin lagi. Jangan kau coba-coba macam-macam istrimu. Di luar itu banyak sekali anak buahku yang awasi. Kau keguguran misalnya? 9 kali mau kau ini keguguran ini Kesya. Apa? Guguran? Gak apa-apa. Bisa-bisa kau bicara begitu? Saya belum kasih ke gue yang mau bilang mau kau nikahi kau yang mana? Kalau kau mau guguran,
sengaja undang kalian di sini karena ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Oh, pasti kita mau kasih tahu kalau Deng mau menikah lagi toh sama Dede Surya. Dia Dede mau lagi kawin ke Herman sama ABG lagi. Dede, mungkin saya sudah makin tercerai. Iya kak, saya juga. Saya lihat itu istri rata-rata 35 ke atas, 30-an ke atas, ya kan? Ya, ada 40. Banyak istri tapi umurnya sudah dekat-dekat menunggu. Sama mencari yang muda-muda lah. Semalam, saya pergi lama. Saya terima. Kau? Untuk apa kalian di sini? Kenapa kita? Ini pakai mau supaya melamar kak. Apa? Laki-laki bangsa ini mau melamar lu? Nah, kita udah nyampe nih. Ini galeri yang apa namanya? Biasa teman-teman melukis di sini, dipajang di dalam, dan disinilah tempat teman-teman berkarya. Oke, bagus ya toh. Wah, mantap. Nah, Kang Izal, di sini tempat melukis teman-teman. Nah, baik. Ini Akang teman saya. Oh, teman. Iya, beliau pelukis di sini. Biasa ya? melukis-lukis Bagus, wajah bagus. seperti inilah. Bisa dikondisikan mau seperti apa aja, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Kang, ya, ini saya bawa teman-teman nih di sini. Kebetulan mereka pengen dilukis. Ya. Nah, mungkin bisa langsung ngobrol aja toh sama Akang biar jelas Iya. apa yang Diinginkan gitu toh. Karyanya Ini berapaan? Kalau hitam putih kayak gini berapa? Ukuran ini 14R itu 150. Oh, tapi kalau yang berwarna berapaan? 250. Yang seukuran kayak gini? Ya. Terus kalau yang besar? Ukuran 14R, 20R, ada bisa 1 meter juga bisa. Kalau yang ukuran 75 x 65 itu 750. Terus cara gambarnya gimana? Lamanya maksudnya? Iya, lamanya. Kalau yang sebesar gini 1 hari, kalau yang besar gini 4 hari. Oh, iya. Orangnya harus di sini apa bisa melalui foto? Oh, tinggal kirim foto ya? Oh, foto. Ya ke HP lah, mau di Bluetooth, mau melalui WA juga bisa. Oh, ya. Ya cukup Ya. murah, tidak mahal. 75 sih. kali 65. Tidak mahal. Ya. Bagus lah. Cukup murah ya, say. Segini juga sudah bagus segede gini, tapi apalagi kalau yang gede sebesar itu wow Iya. gitu kan. Dapat ya. Iya. Ada selain ini? Kita bisa lihat-lihat. Bisa lihat-lihat. Ada di dalam juga galeri di sana. Oh, iya, Karena iya. ada di sana di dalam juga. Boleh, boleh, Oke, berarti kita ke dalam aja. Silakan. Boleh diantar yuk. Hai, Mas Alfi. Hai Mas Alfi, apa kabar? Aduh, sehat-sehat Mas Alfi. Iya. Gimana Mas? Pengen nonton Dalam. bisa. Yuk. Ya. Yuk, Mas dalam. Ini Mas Alfi, aduh terima kasih banyak ini. Cantik sekali. Wah, mantap ini. Ayo Pak. Bagus. Keren ya? Sayang, ini kan Pak Wali Kota kita. Iya. Ini saya tertarik. Ya, semua pasti tertarik. Memang keren ini karya. Jujur saja, kira-kira nih mau dijual berapa? Iya, saya dengar memang pelukisnya mau jual. Oke. Tapi Mas Alfi yang lebih tahu ceritanya ini sampai sejauh mana. Iya. Saya jelaskan Mas Alfi gimana. Memang waktu itu ngobrolin karya ini sebelum ini dibikin ya, belum dilukis ya. Iya. Itu waktu itu saya ada memang. Iya. Cuman setelah dilukis, entah seperti apa, ini yang pesen nggak ngambil-ngambil ini karya, Iya, Pak. betul. Iya. Tapi saya yakin, Deng Bakso pasti dia akan ngelepas ini karya. Iya, betul. Karena memang mungkin lagi butuh dana mungkin, Pak. Iya, betul. Iya, Mas. Jadi begini, saya sangat tertarik dengan lukisan ini dan jangan kasih ke orang lain. Siapa? Sampaikan sama pelukisnya, saya mau. Siap. Ya. Saya penawaran 10 juta untuk penawaran lukisan ini. Ya, begini Om. Kalau misalnya
pelukisnya tertarik sama penawaran saya, Ya. saya titip nomor telepon ya? Iya, boleh, siap. Kasih nomor telepon. Oh iya. Atau nomornya Bapak aja yang Oh sambil. iya, 081 Ya. 2827 Oke. 11668. Oke. Nama Pak Ajis ya? Pak Ajis. Iya, Pak Ajis lukis lah atau pantai. Pak Ajis lukisan aja. Iya, oke, siap. Pak, Iya Pak. HP itu sini dulu. Siapakah kita mau telepon Pak? Masuk ada nih pembeli lukisannya nih, masuk dong. Oh, kodong bagus itu karena bilang itu butuh sekali uang. Itu bunga mau ujian. Iya, dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Baso, beruntung Ki. Ada mau beli lukisan tak deh? Masa? Lukisan yang mana mau beli pasis? Yang pada nih. Seru sekali, jual nih. Jual saja itu Baso, 10 juta lagi. Iya. Iya. Iya Pak. Iya, 10 juta. Saya ini baru datang ke sini mau cek apakah ada lukisanku yang laku atau tidak pasis. Kamu butuh sekali uang. Sudah aku telepon itu ibu. Bu nggak mau ujian Pojong. Baru berapa? 15 juta dia butuhan. Iya, 15 juta. 15 juta. Jual nih itu. Kita jual nih Pak. Jual nih. Alhamdulillah. Iya. Cuma saya tak kasih kilo rupiah ini. Gampang, Pasis, gampang. karena saya butuh 15 juta. Ini laku 10 juta. Ini barangku kalau laku ini 5 juta, kalau bisa ujian bunga. Rapli, sekarang tugasmu, kau telepon Kang Atawan. Siap. Suruh datang, mau ku jual itu badik duku sama dia. Iya, tetap. Nah, telepon bilang kalau bisa secepatnya. Jadi waktu di sana itu, kau tidak tahu kejadian di sana? Betul Pak, saya tidak tahu. Apa-apa saja kau lihat di sana? Itu kasus pembunuhan saja di sana. Tapi memang itu rumor bahwa di situ ada penunggunya, penunggu jenis berang. Masa kau tidak tahu kejadian di sana? Apa-apa yang kau lihat di sana? Tidak saya lihat Pak. Saya yang saya dapat itu mayat di saya. Saya tidak dapat kejadian langsungnya saya tidak lihat. Memang ada penunggunya di sana kah? Ada, itu penunggunya jadi berang itu. Memang dari dulu itu rumor beredar. Jadi urban legend. Masa zaman sekarang ada penunggu-penunggu begitu kayak hantu-hantu? Jangki, pandang ente Pak, begituan. Asli itu, nyata. Bagaimana ini? Saya pusing kok saya lihat ini kasusku. Kasus apa tadi itu? Saya juga pusing ini. Barusan saya tangani kasus. Ada semacam mistis-mistisnya begitu. Katanya ada penunggu-penunggunya. Barusan saya pusing sekali ini. Tahu kenapa ini? Terus masalahmu apa? Masa saya harus BAP jin penunggu jenis berang? Belum saja deh. Nanti kalau semuanya saya butuh info tak, toh saya hubungi lagi. Iya Pak. Iya. Jadi saya balik nih Pak. Sudah mau dulu itu. Mau dulu pikirkan itu. Saya mau dulu kopi. Pak Dinda, bagaimana itu perkembangan update-nya kasusnya Lasmi? Sudah saya tangkap kemarin itu Bang, di Barombong. Cuman bahaya tuh itu perempuan. Udah direncanakan pembunuhan hanya karena patah hati. Kita ya Bang, apa kasus tak? Ini saya pusing juga. Sudah terlalu banyak gadis-gadis BO di bawah umur. Ini saya masih dalami semua ini. Bagus itu Bang. Tangani kasus BO. Bagaimana perkembangannya? Kita tangani kasus BO Bang. Bolehlah aja juga. Gampang-gampang susah ini Dinda ini masalah.
karena mereka sekarang sudah bergerak secara online. Dan mereka sudah banyak menggunakan bahasa-bahasa sandi yang harus kita pelajari lagi. Karena ya seperti kita ketahui bersama, open BO, stay in hotel, long time, short time, 302 kali, 502 kali, itu semua istilah yang terbaru saat ini. Jadi ya harus kita dalami bersama. Untungnya kemarin saya sudah dapat informasi-informasi lah di tempat ini juga sama anak-anak muda. Kebetulan anak muda itu bagian dari mereka. Jadi ada informasi yang sangat berharga, sangat penting, yang itu yang harus gali terus. Bisa saya bantu gitu. Kebetulan banyak juga teman-teman yang terjun di situ, bisa suruh lah cari informasi. Ini salah satu dari mereka. Rencananya sih besok saya akan 87 ke sana. Kalau bisa kita langsung tindaki lah di sana. Ya. Izin Bang, saya balik kanan duluan sama Bang Usman, ada saya mau kerja sedikit. Om, gak enak perasaanku di sini. Bagaimana kalau pindah, Ki? Karena banyak polisi di situ saya lihat. Jadi mau kemana Ki ini, San? Mau ke tempatnya Angel saja deh. Mereka di sana pergi makan durian di tempatnya Jum di Andalas. Terserah kita misalnya. Saya ngikut ya. Oh iya. Sorry nih Bang, saya terlambat nih. Dari mana Bang? Tadi saya habis kawal wali kota di daerah Barombong. Tiba-tiba ada salah satu warga datang melapor. Nah, kasusnya itu perkelahian. Dan pada saat saya ke TKP, itu sudah hampir ditikam. Iya, sudah hampir ditikam. Tapi untuk saya cepat datang. Saya tidak bisa tindak lanjuti masalah itu. Kasus itu saya tidak bisa tindak lanjuti. Yang pertama, si laki-laki ini, dia hamili si perempuan ini. Dan dia tidak mau bertanggung jawab. Yang kedua, tidak ada surat perintah, Pak. Yang ketiga, paling susahnya itu karena masalah perempuan. Oh, siri. Oh, cocok itu yang kau lakukan. Ngomong-ngomong, kita bagaimana kasus tak? Yang masalah cewek itu, Bang. Tidak Andika tadi selalu tanya kasus BO. Biar saya tangani dulu. Gimana Jalan Baji Pangasing itu? Kalau tidak salah itu Bang, dia masuk di sektor Mamajang. Oh, lihat di situ. Iya, karena ini ada informanku kasih informasi ada TSK 1 di sana. Mungkin besok saya akan OTW ke sana. Saya bisa bantu juga Bang. Sama kok. Satu mau saya sendiri di sana. Nanti kalau saya butuh bantuan pasti saya panggil kalian semua. Jadi begini Tawang. Iya, Tata. Kau kan pemilik klinik pusaka. Iya. Saya sengaja teleponku ini suruh datang ke sini. Iya. Ada perlu. Iya. Coba kau taksir ini saya punya pusaka. Kira-kira berapa kalau saya maharkan? Saya lihat tadi.
saya tidak ragukan barantai ini, Teta. Namun saat ini modalku keluar semua. Nah, kebetulan saya bawa Mas Keling ini. Nah, beliau ini salah satu kolektor pusaka dari Jombang. Nih, gimana Mas? Benda pusaka bagus. Kenapa ingin dijual, Teta? Ini barang memang punya kakek saya ini, Mas. Tapi meskipun ini barang berharga, mungkin lebih berharga kalau anak saya jadi sarjana, Mas. Barang istimewa ini, kalau di Jawa ini dibilang tosan, Haji. Mau dimahar berapa, Teta? Ya ini tawang tahu ini harganya. Saya butuh sekitar 5 juta tawang. Bisa diatur. Selesai ini saya punya anak ini. Nggak goyang kalau Mas. Saya berminat, akan tetapi benda pusaka turunan keluarga. Ya apa boleh buat, Mas. Malam. Ini rumahnya Bunga? Ya, ini kakaknya. Ada Bunga? Tidak ada, Om. Lagi ke kampus, Ki. Oh, bapaknya ya ada, Ji? Oh iya, ada di dalam. Masa lagi ada, Ji? Kebetulan ada juga tamunya. Baiklah, masuk dulu lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau, Gus? Kau itu, Gus? Iya. Apa Sini kau tinggal? Iya, masa kau lupa di sini rumahku? Iya, itu lihat di sini karena dulu ini tempat barang-barang pusaka. Masuk dulu, masuk. Ini teman SMA saya, dia polisi. Gus, ini kenal dulu, ini namanya Tawang dari klinik pusaka. Tawang, Pak. Ini Mas Keling dari Jombang, ini dia kolektor barang-barang pusaka. Ini teman SMA aku ini. Ini Agus ini polisi dia. Mantap itu. Ini dalam rangka apa ini? Kau ada daerah sini, Gus? Jangan lupa sih. Sebelum ke situ, Baso, mau tanya, kenapa kurus sekali tuh? Ya, beginilah. Namanya takdir. Seperti ini sekarang. Beda sekali kok. Dulu saya masih ingat kau keliling-keliling pergi melukis. Iya dulu. Tapi setahun yang lalu saya kecelakaan dan seperti ini sekarang. Kau sendiri apa ini? Ya, saya baru tahu juga bahwa Bunga itu adalah anakmu. Kenapa Bunga? Kemarin ada kejadian di kampusnya, kehilangan motor, dan dia salah satu saksi. Makanya saya mau interogasi dia di sini. Tapi dia belum datang, tapi biasa jam-jam begini dia datang. Biarlah kita tunggu-tunggu dulu. Kita cerita-ceritanya dulu. Karena kita lama tidak berjumpa. Lama sekali kau udah pernah ke sini. Iya. Bunga, jadi ujianmu minggu depan? Iya, Tiwi, temani Kak Nah. Pasti, Mi. Iya, kenapa Kak itu anak-anak, Kak? Berubah sekali Mi sama saya. Ih, bukan tawanan yang berubah, Bunga, tapi kau yang berubah. Tidak, Ci, masih Bunga yang dulu, Ja. Tidak, Bunga, Nah. Saya saja sebagai sahabatmu, bisa rasakan perubahanmu. Bukan mau ke Bunga yang kukenal dulu. Perasaanmu, Ji, itu, Nah. Tidak, Bunga. Turun maka deh. Nggak mungkin singgah. Tidak. Ada urusanku, bela salam ku sama Teta, Nah. Iya, Pale. Yang ku dulu. Ada pesannya Vino Tawa. Balas-balas saya ku kodong WA-nya. Suruh mencari bunga yang lain deh. Ih, kau deh pengorokmu, Bunga. Ramenya rumah Bambang. Ada tamu Teta di dalam. Jadi sudah bikinkan kopi? Astaga, belum Pi. Masuk dulu bikin yang sekaligus bikin teman-temanku nah. Koremu. Bikin yang begitu. Gratis lagi. Nah itu ada nih bunga itu. Bunga masuk ke sini dulu nak.
Nah, ini Om Agus ini, temannya Bapak, polisi. Katanya dia butuh keteranganmu ini. Kenapa lu? Boso, Ya, lanjutkan dulu transaksi, Kak. Saya izin dulu bawa Bunga ke mobil untuk melakukan interogasi. Saya mencari informasi mengenai kasus kemarin, karena dia salah satu saksi dan banyak informasi penting yang saya harus dapat dari dia. Bunga, temani Pak dulu Om Agus. Iya, Teta. Kasih keterangan yang dia butuhkan. Iya. Jadi, bagaimana Mas Keling minat dengan barang saya? Baik, Teta, saya berminat. Nanti dananya saya transfer lewat rekeningnya Mas Tawang. Gampang aja, Teta. Nanti saya nanti insya Allah, Pak. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Termasuk saya mengesampingkan tugas saya untuk menangkapmu demi Tetamu. Iya Om, saya berjanji. Oke, hapus air matamu, kita masuk ke dalam, nanti Tetamu curiga. Oke? Iya Om. Ayo kita ke dalam. Sarea pangikutaen nakunia Rika Maya Aule natena kama sare bajiku Jarang di dunia terjadi dan toh karena ini cerita bukan cerita fiktif, cerita tojen sih. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Sejarah itu adalah sejarah. Walaupun masa lalu sudah jadi sejarah dan masa depan masih misteri. Tapi kalau sejarahnya baik, insya Allah masa depan bukan menjadi misteri, tapi insya Allah menjadi mimpi yang
aku Rino Sarea pangikutayen Nakunia Rika Maya Aule natena kama empote neku Rinoa. Namaku Bunga Sedap Malam. Saat ini saya telah menikah. Charles yang sering membantuku ternyata menaruh hati kepadaku. Dia memberanikan diri melamarku pada Teta. 3 bulan yang lalu kami menikah. Dan saat ini kami menikmati bulan madu di Tanah Toraja. Bambang saat ini berada di luar negeri. Dia bekerja di perusahaan pelayaran. Tetaku kembali menjadi seorang pelukis. Dia sekarang belajar melukis menggunakan tangan kirinya. Dan penonton, inilah kisahku bersama Tetaku. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua. Salam dariku Bunga. Padrasangan kurang pei Aule natena kama empote neku Rino. Kami tim dokter sudah berusaha, tapi memang keadaan Ibu Wiwin memang sudah di stadium akhir. Tidak. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm Ini urusan laki-laki. Kajian Tommy juga selalu kan dapat. Biar Tommy dia cari uang sama istri baru di desa. Kau dilahirkan di sini untuk jadi preman. Dasar. Saya nggak nyangka loh. Sudah 5 tahun kita nggak ketemu. Tapi ternyata kamu masih seperti ini. Tadi pagi saya terlahir menjadi preman. Ini memang dunia saya. Kita harus mengalah ya. Saya pribadi tidak mau bertemu orang. Cari, apa tadi itu? Hah? Cari. Kamu kan sudah janji gak mau berantem lagi kok. Ini maksudnya, ayo, ayo. Hah, yaudah kalau nggak mau. Saya laporkan ke polisi. Awas kok kalau kau macam-macam. Kenapa kau tega sekali sama kakak? Nggak dia sayang sekali itu kakak. Saya takut kalau Kak Rifa lihat. Karena saya tahu Kak Rifa suka sekali platform. Hei, ada apa ini? Datang-datang malah berantem. Kamu tahu kan? Dulu kenapa saya meninggalkan kamu? Karena saya nggak bisa buat kamu sadar dan meninggalkan
profesi kamu sebagai preman. Jadi tolong. Karena kamu juga kan mau meninggalkan saya. Tapi saya kan akan kembali karena saya tahu kamu masih mencintai saya. Jadi tolong sadarlah.